saya pasti yakin mereka tahu, Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal isu viral Nia Ramadhani dan suaminya yang tertangkap oleh Polda Metro Jaya karena kasus dugaan narkoba. Namun kini viral di media sosial ramalan Mbak Yu yang sebelum meninggal meramalkan adanya artis yang terjerat narkoba. Apakah memang ramalan Mbak Yu ini terbukti? Yuk kita simak kupas-kupas fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pasca beredarnya viral berita bahwa Nia Ramadhani dan suaminya ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena kasus dugaan narkoba, ramalan dari peramal kondang Mbak Yu yang pernah mengungkapkan ramalan soal tertangkapnya satu keluarga karena memakai narkoba disorot dan dikaitkan dengan isu penangkapan Nia dan Ardi. Berikut ini adalah ramalan Mbak Yu yang pernah diungkapkan kepada awak media. Ada artis yang wanita, seorang wanita, mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu, Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel. Wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele. Selain itu, berdasarkan hasil apa yang dikemukakan oleh Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, yang mengungkapkan sosok publik figur alias artis pemakai narkoba, namun tetap tidak menyebutkan nama, hanya inisialnya, yakni artis RA beserta suaminya yang berinisial AAB dan sopirnya yang sudah resmi menjadi tersangka narkoba. Netizen memperdebatkan inisial RA dan AAB karena menurut netizen inisial tersebut memang punya kesamaan dengan Nia dan Ardi. Namun juga ada yang mengatakan bahwa nama asli dari Nia Ramadhani adalah Priyanti Nur Ramadhani. Namun netizen juga mempunyai fakta bahwa pada 2010 silam Nia sendiri sudah pernah mengajukan perubahan nama asli dari Priyanti Nur Ramadhani menjadi Ramadhania Ardiansyah Bakri. Ini karena Nia ingin mengikuti nama dari sang suami. Dia sudah resmi berganti nama, penetapan sudah dibacakan, kata Supraja, hakim persidangan permohonan ganti nama artis tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Prosesnya cepat, hanya 2 kali sidang. Minggu lalu, bukti-bukti surat dan saksi-saksi. Dia ganti nama karena setelah menikah dengan Anindra Ardiansyah Bakri, kata Supraja. Nia ingin mengganti namanya menjadi Ramadhania Ardiansyah Bakri supaya bisa mengikuti nama suaminya. Dengan pergantian nama itu berarti inisial RA memang sesuai dengan nama baru dari Nia Ramadhani, yakni Ramadhania Ardiansyah Bakri. Jadi R adalah Ramadhania, A-nya Ardiansyah. Sementara itu, juru bicara keluarga Bakri, lalu Mara Satria Wangsa, menyampaikan kalau pihaknya masih menunggu pihak berwenang. Kita tunggu saja kabar dari yang berwenang, Mas, kata Mara melalui sambungan telepon.
Dan namun menurut Deddy Corbuzier bahwa ramalan seperti ramalan Mbak Yu ini memang sepertinya tepat. Namun jika dianalisa dari sisi psikologis, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa sebuah ramalan seperti peramal-peramal yang lakukan ini memang merupakan hal yang wajar karena mereka juga melihat dari sisi umum dari sebuah ramalan. Seperti misalnya pesawat jatuh, pasti pesawat itu juga akan mudah jatuh. Jadi mudah saja meramalkan pesawat jatuh. Atau artis terkena narkoba karena memang artis itu lekat dengan dunia narkoba. Jadi saat artis terkena narkoba maka dihubung-hubungkan dengan ramalan. Maka bisa saja seorang peramal setiap tahun meramalkan bahwa akan ada artis besar terkena narkoba. Ada juga yang meramalkan akan ada begini, akan ada begitu karena mereka sudah tahu polanya. Dengan mengamati pola-pola peristiwa dan sebab akibat itu, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa sebenarnya mudah saja menebak suatu pola seperti itu. Dan Deddy Corbuzier pun sempat menegur keras kepada paranormal Mbak Yu yang memang sering meramal sesuatu. Hal itu bahkan Deddy Corbuzier sengaja membuat video untuk meminta Mbak Yu berhenti menyebar ramalan tentang masa depan Indonesia yang kontroversi. Deddy Corbuzier menegaskan bahwa dirinya tidak percaya dengan ramalan Mbak Yu. Dia bahkan menyebut ramalan tersebut justru bohong. Deddy Corbuzier justru mengatakan bahwa ramalan Mbak Yu ini berbahaya dan bisa menimbulkan chaos. Ini video khusus buat Mbak Yu yang mengaku dirinya adalah paranormal. Saya tidak ada masalah dengan Anda sama sekali, tapi ini menjadi sebuah masalah. Bukan buat saya, tapi cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau dengan orang-orang seperti Anda, kata Deddy Corbuzier dalam video yang diunggah ke akun YouTube miliknya. Pembawa acara OOTD itu menyoroti sejumlah ramalan Mbak Yu yang dinilai membawa pengaruh negatif ke masyarakat. Seperti Mbak Yu meramal Jokowi bakal lengser dan ramalan terjadi penjarahan serta kerusuhan di Indonesia pada masa akan datang. Tahun 2021 akan terjadi penjarahan, kerusuhan, keributan, pemerintah berantakan, macam-macam. Omongannya mungkin tidak seperti ini, mengatakan presiden akan diganti, terguling. Setelah saya ngomong di podcast terjadi ralat. Enggak, maksud saya pergantiannya adalah presiden di tahun 2024. Itu bukan ramalan, itu pemilu, tegas Deddy Corbuzier. Dan memang masyarakat Indonesia masih lekat dengan dunia ramal-meramal seperti ini. Dan setidaknya masyarakat bisa cerdas dengan mengamati berbagai pola-pola yang diramalkan oleh seseorang karena itu hanya permainan logika belaka.